Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini di bawah tajuk doa agar Allah menutup kekurangan diri. Allah tidak dedahkan kekurangan-kekurangan diri kita. Kita minta supaya Allah tutup. Jangan dedahkan, jangan sebarkan. Jangan buat orang lain tahu kekurangan kita. Malu kita. Malu maruah kita. Hadirin dan hadirat, semua kita tahu bahwa semua kita ini ada kekurangan. Hanya kita yang tahu. Orang tak tahu. Jadi doa ini mohon agar Allah tutup kekurangan-kekurangan kita yang sekian banyak. Doa ini pendek saja. Yang berbunyi, Allahumma astur aurati wa amin rawati waqdi anni daini. Ya Allah, tutuplah auratku. Aurat maknanya segala perkara yang dapat memalukan daku. Itu aurat. Itu sebabnya ada istilah aurat, mesti ditutup. Sebab aurat bila terbuka boleh mendatangkan rasa malu. Itu sebabnya aurat dipanggil aurat. Jangan dedah aurat. Sebab aurat sesuatu yang perlu ditutup. Jadi wastur aurati. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupkanlah auratku. Maknanya segala perkara yang dapat memalukan daku. Wa amin rawati. Tenteramkanlah perasaan takutku. Tenangkanlah jiwaku. Jangan jadi gelisah, resah, takut. Wa amin, amankanlah. Tenteramkanlah rasa bimbangku, takutku. Waqdi anni daini. Dan tolonglah aku untuk melunaskan segala hutang-hutangku. Sebenarnya hadirin dan hadirat, doa ini yang lebih panjang terdapat di dalam buku ini. Wirid Rasulullah pagi dan petang, muka surat 56. Itu lagi lengkap. Yang bagus kita baca pagi dan petang.
pagi dan petang. Bacaan lengkapnya dalam buku wirid Rasulullah pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Baru kemudian disambung, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Itu doa lengkapnya. Ustaz yakin pada umumnya para jamaah sudah hafal pun hadis tersebut. Sebab sudah diamalkan sekian tahun sejak buku ini dicetak. Mengamalkan buku ini sangat mustahab. Insya Allah kita akan selamat. Kalau betul-betul diamalkan zikir pagi dan petang, kita akan selamat daripada gangguan, termasuk gangguan makhluk halus, makhluk kasar, jin, syaitan, iblis, maupun makhluk kasar, binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Tapi kena amalkan tiap hari. Pagi, petang, pagi, petang. Itu sebabnya buku ini kita namakan wirid Rasulullah pagi dan petang. Nah, buku yang kita gunakan pada pagi ini, buku 50, Himpunan 50 Doa Rasulullah. Lihat muka surat 37. Apa penjelasannya, Pak Ustaz? Mengapa kita mohon kepada Allah agar Allah tutup kekurangan kita? Walaupun kita tahu Allah Maha tahu, tapi kita rasa malu bila kekurangan kita diketahui oleh orang lain. Orang lain tidak tahu karena maksiat atau dosa yang kita lakukan kadang-kadang secara rahasia. Orang ramai tak tahu. Tapi Allah tahu. Sebab maksiat yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Umpamanya minum arak. Umpamanya berjudi. Umpamanya berzina. Umpamanya mencuri. Termasuk rasuah. Atau mendedahkan aurat ketika berada di luar negara. Di Malaysia, ketika berada di tanah air, tutup aurat, lingkup. Karena banyak orang-orang yang kita kenal lihat kita. Tapi ada di kalangan wanita, bila pergi ke London dah macam orang London. Bila pergi ke Amerika, bila pergi ke Australia. Karena di sana tidak ada kenalan. Mereka dedah aurat. Wujud. Dan orang-orang di tanah air tak tahu apa yang kita buat di luar negara. Tapi Allah tahu. Ustaz pernah cerita,
Beberapa tahun yang lalu, Ustaz berada di London. Ustaz terserempak dalam satu mall dengan jamaah. Mula-mula Ustaz tak kenal. Karena beliau setahu Ustaz di Malaysia tutup aurat. Tapi di sana dedah aurat. Akhirnya terserempak. Ustaz kata, ittaqillah. Takutlah kepada Allah, Puan. Mengapa begini? Tak perlulah kita sebut siapa orangnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan kepada kita. Ada setengah wanita di tanah air beza, tapi di luar negara beza. Maksud Ustaz bukan dari sudut pakaian. Ya. Pakaian kita boleh memakai pakaian sesuai dengan keadaan di luar negara. Tapi yang mustahak tutup aurat. Kalau di sini memakai long dress. Kalau di sini memakai baju kurung, kebaya panjang. Di sana kita ingin memakai fashion yang berbeza, tak jadi masalah asal tutup aurat. Baik. Berbalik kepada persoalan. Doa agar Allah tutup aurat kita. Maknanya perkara-perkara yang kita malu bila didedahkan oleh Allah. Allahumma astur aurati. Aurati boleh, dibaca panjang juga boleh. Allahumma astur aurati. Itu jamaknya. Sebab banyak kekurangan-kekurangan kita yang kita tak mahu diketahui oleh orang lain. Wa amin rawati. Atau wa amin rawati. Ya Allah, tenteramkanlah jiwaku, perasaan takutku, perasaan bimbangku. Tolong amankan, tolong tenteramkan. Waqdi anni daini. Dan tolonglah Engkau, ya Allah, agar aku dapat melunaskan hutang-hutangku. Hadirin dan hadirat, adalah sudah menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini pagi dan petang. Pagi dan petang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tak berdosa. Doa ini diajar oleh Nabi biar jadi pengajaran bagi umatnya yang banyak kekurangan. Kita bacakan sedikit penjelasan atau syarah al-hadis. Kata syarah al-hadis sahih ini, menurut Syekh Albani, hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kata ulama hadis, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'id da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Maknanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan doa ini, sama ada pagi atau petang. Pagi atau petang.
Yang namanya pagi, kata para ulama, yang namanya amalan pagi, sejak habis subuh hingga sebelum zuhur. Itu amalan pagi. Setelah selesai subuh, syuruk, 9, 10, 11, 12, pokoknya sebelum zuhur itu namanya wirid pagi. Kita patut baca pada ketika itu. Tak semestinya jam 8, jam 9, tak semestinya. Jam 10, jam 11 pun boleh. Setelah salat duha umpamanya. Wirid atau zikir petang pula bermula dari asar sampai isya. Itu namanya amalan petang. Zikir petang, wirid petang. Dari asar hingga ke isya. Sebelum maghrib boleh, sesudah maghrib boleh. Cuma usahakan jangan melepasi salat isya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ustaz jelaskan ini berdasarkan doa panjangnya ya. Muka surat 56 dari surat buku wirid Rasulullah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Al-afiyah maknanya keselamatan. Ya Allah, kami mohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, kami mohon kemaafan wal afiyah dan kesehatan. Itu sebabnya kita selalu gunakan istilah sehat wal afiyah. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Agar Allah selamatkan apa kita? Dini, agamaku. Wa dunyaya, duniaku. Wa ahli, keluargaku. Wa mali, dan hartaku. Ustaz selalu sebut perkara utama yang kita minta supaya Allah selamatkan adalah agama dulu, sebelum yang lain-lain. Bukan ekonomi kita, bukan keluarga kita, bukan harta kita. Rumah, kereta, kebun, itu harta. Dari semua itu yang perlu kita minta agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan dini, agamaku. Itu sebabnya ada satu doa yang diajar oleh Nabi yang Ustaz selalu baca ketika mengakhiri kuliah. Allahumma aslah li, Allahumma aslah li fi dini. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Kalau kita tidak baca secara jamak, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab dialah yang akan mengatur segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashan. Perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan.
wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya semua kami akan kembali. Jadi dari semua itu, kita minta supaya Allah perbaiki agama itu. Itu sebabnya Ustaz selalu katakan, bila disenaraikan seluruh ilmu, maka ilmu yang paling utama pada ranking yang tertinggi yang perlu kita miliki adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Kita tak nafikan pentingnya ilmu dunia, tapi yang lebih penting adalah ilmu agama. Tadi malam Ustaz ada sebut, mengapa ilmu agama, Pak Ustaz? Baru ilmu-ilmu yang lain. Jawabnya senang saja. Setelah mati, kita akan lalui dua alam lagi. Apakah yang paling menentukan keselamatan kita di alam barzakh, alam kubur dan alam akhirat? Iman dan amal. Iman dan amal saleh. Dan iman dan amal saleh tak akan sempurna tanpa ilmu. Menjawab soalan mukar wa nakir, man rabbuka, bukan dengan ilmu matematik. Man rabbuka, macam mana tak jawab bila tak kenal Allah? Wa man nabiyuka, macam mana tak jawab bila tak kenal Nabi Muhammad? Wa ma dinuka, apakah agamamu? Macam mana tak jawab? Kalau selama di dunia tak mau belajar al-asma'ul husna, tak mau belajar tafsir Al-Quran, tak mau belajar hadis-hadis Nabi, sirah Nabi, tak mau belajar ilmu akidah, ilmu fiqh, semuanya itu ilmu agama. Macam mana tak jawab? Bila gagal menjawab pertanyaan di alam barzakh, pertanyaan mukar wa nakir, akibatnya lebih buruk, sekedar tidak lulus dalam SPM. Belajar ikut exam UPSR atau SPM, bila gagal, fail, boleh ulang balik beberapa kali. Tapi bila fail, gagal menjawab man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, habis, kena belasah dengan rantai besi, kena belasah dengan api. Na'udzubillah min dzalik. Bila di akhirat nanti amal kita ditimbang, berat ringannya sangat tergantung dengan amal kita. Amal baik ke atau amal jahat? Ibadat tidak akan diterima oleh Allah bila tidak memenuhi 3 syarat. Pertama, pelakunya mesti Muslim. Umat Muhammad mesti beragama Islam. Islam saja tak cukup. Dia mesti ikhlas lillahi ta'ala dalam beribadat. Ia membawa makna tauhid, murni, tanpa bercampur syirik. Sebab bila syirik, amal baik macam mana pun musnah. Allah berfirman ayat 65 dari surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah segala amal kamu, dan di akhirat nanti kamu pasti jadi orang-orang yang rugi. Syarat yang ketiga, ibadat mesti ikut cara Nabi Muhammad, ikut sunnah Nabi. Tidak boleh buat bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Khudhu anni manasikakum. Laksanakanlah ibadat haji sebagaimana cara ibadat hajiku. Maknanya ilmu. Walaupun kita tidak lihat Nabi Muhammad karena beliau telah wafat 14 abad yang lalu. Tapi banyak tertera dalam hadis-hadis Nabi, dalam kitab fiqh, dalam kitab ini, kitab akidah. Itu sebabnya amal banyak macam mana pun bila tidak ada ilmu, iman mengaku bagaimanapun beriman kalau tidak ada ilmu, nothing. Tak ada faedah. Dengan kata lain, tidak akan diterima oleh Allah. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat nasihat Ustaz, walaupun kita sudah lansia, lanjut usia, orang lansia ini perlu baca banyak-banyak 3 zikir. Sebagaimana yang Ustaz sebut baru-baru ini. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Itulah amalan yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu umur baginda mencecah 60 tahun. Kita ketika turun surat Wal Asri, ketika turun surat An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kata Aisyah, sejak umur 60 tahun baginda memperbanyak 3 zikir ini. Subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah. Atau bacaan lengkapnya, Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ufirli. Sebagaimana yang kita share dalam grup baru-baru ini. Oleh sebab itu, walaupun kita sudah lanjut usia, perbetulkan keadaan, terutama agama kita. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu setelah mati adalah amalmu yang terakhir. Atas sebab itulah muncul satu kaedah atau formula. Dengar baik-baik warga lansia. Al-ibrah bikamalin nihaya, la binaqsil bidayah. Yang jadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu. Bukan yang jadi ukuran serba kekurangan di masa mudamu. Di masa muda dulu kita tak banyak tahu tentang agama. Karena kesibukan mencari rezeki. Kurang ikut majlis agama. Kurang tambah ilmu-ilmu agama. Masa muda dulu. Sekarang sudah pensiun. Sudah pensiun. 55, 60, 65, 70. Dah tak ada kesibukan lagi.
dengan hal-hal keduniaan, fokus dengan majlis ilmu. Itu maksudnya. Ustaz ulang sekali lagi, al-ibrah bikamalin nihaya, la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah setelah kamu mati adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu. Bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa muda. Masa muda dulu umur 20, 25, 30 barangkali tidak tutup aurat. No problem. Sekarang tutup aurat. Dulu barangkali kita beribadat juga, tapi ibadat kita tak sempurna, ikut-ikutan. Ada beberapa amalan yang tidak sesuai. Istighfar, minta ampun pada Allah. Itu sebabnya mengapa warga lansia ini perlu banyak tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Astaghfirullah, minta ampun pada Allah. Tobat pada Allah. Itu rahasianya. Amalkan zikir-zikir yang dapat memberat timbangan kita di akhirat. Apa dia zikir yang paling memberatkan timbangan amal baik? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalimatani khafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ada dua ungkapan sangat ringan disebut oleh lidah, khafifatani 'ala lisan, sebutnya mudah, ringan, saqilatani fil mizan, tapi berat dalam timbangan mizan hari kiamat, habibatani ila rahman. Dua ungkapan itu sangat disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa dia dua zikir itu? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Nanti selesai kuliah ini Ustaz akan share di dalam grup. Ustaz akan share di dalam Facebook. Amalkan. Amalkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini semua adalah ilmu-ilmu agama, bukan ilmu dunia. Itu sebabnya kita minta Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Pertama kita minta agar Allah selamatkan agama kita. Macam mana agama boleh selamat? Belajar Quran dan Sunnah. Sebab itu referensi, rujukan utama agama Islam. Baginda bersabda, aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan Sunnahku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Nah ini dia. Sambungan tadi. Ya Allah, tutupkanlah kekurangan-kekuranganku. Tutupkanlah keaibanku.
tutupkanlah keburukan-keburukanku. Hadirin dan hadirat, banyak keburukan kita. Hanya kita saja yang tahu. Orang lain tak tahu. Coba dengar kata-kata Umar bin Abdul Aziz. Cicit Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Umar juga. Bin Abdul Aziz. Beliau karena kealimannya selalu disebut sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Semua kita tahu Khulafaur Rashidin ada 4. Karena pemerintahan mereka selari dengan pemerintahan Rasulullah. Itu sebabnya dipanggil Rashidin. Khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Setelah keempat-empat khalifah ini meninggal dunia, kosong Khalifah Ar-Rashidin selama 60 tahun. Pada tahun 100, atau lebih tepatnya, tahun 99, Ali meninggal tahun 40 Hijrah. 40. 60 tahun kemudian, tahun 99, memerintah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintah 2 tahun saja. 99 hingga 101. 2 tahun saja. Beliau juga meninggal dunia karena diracun. Na'udzubillah min dzalik. Tapi pemerintahnya sangat adil. Sehingga beliau digolong sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Apa kata beliau tentang dirinya? Kata Umar Abdul Aziz menyebut tentang dirinya, setahu aku, setahu sayalah orang yang paling banyak melakukan dosa. Mungkin ada yang beliau lakukan, orang lain tak tahu. Tapi beliau tahu. Sebagai tanda tawadhu, rendah dirinya, humble, walaupun dipuji, disanjung, sebagai orang yang paling adil. Tapi beliau pernah mengaku, akulah setahu aku orang yang paling banyak buat dosa. Itu maksudnya. Apalagi orang-orang macam kita ini. Mohon doa seperti ini. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tolong tutupkanlah keburukan-keburukanku. Jangan sampai orang lain tahu. Wa amin rawati. Hadirin dan hadirat. Berapa banyak di atas permukaan bumi ini orang buat maksiat? Berapa banyak orang yang rasuah, yang tak dapat ditangkap? Sebahagiannya dapat ditangkap, dibawa ke mahkamah, dihukum. Tapi lebih banyak daripada itu, perasuah-perasuah yang lepas begitu saja. Dan itu tidak bermakna di akhirat mereka tidak dihukum. Ya. Allah tahu segala-galanya. Allah hakim. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Okey, di dunia bolehlah hidup mewah-mewah. Tapi di akhirat nanti akan merana apabila hasil rasuah itu tidak dikembalikan kepada negara.
Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala beri kita kemampuan untuk melunasi hutang. Hutang juga bahaya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta orang-orang yang mati syahid, mereka layak masuk syurga. Tapi mereka terhalang dari masuk syurga walau mati syahid. Bila di dunia dulu mereka ada hutang yang belum mereka tunaikan. Hutang. Itu sebabnya dari sudut bahasa, din maknanya agama. Tapi bila huruf dal itu berbaris di atas jadi dain, dia membawa makna hutang. Itu sebabnya kata ulama bahasa, din agama, dain hutang. Sebenarnya agama itu adalah hutang kita kepada Allah. Agama sebenarnya adalah hutang kita kepada Allah. Sebab agama menyuruh agar kita patuhi Allah, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Itu dia din. Baik buruknya agama seseorang sampai di mana dia buat suruhan Allah dan jauhi larangan Allah. Oleh sebab itu, apabila mengaku sebagai orang yang beragama Islam, Muslim, Muslimat, suruhan agama tidak dibuat, larangan-larangan agama dilanggar, Anda sebenarnya sedang berhutang pada Allah. Yang hutang itu nanti akan ditagih di akhirat. Bila hutang itu tidak dibayar ketika di dunia, bakal dilempar dalam api neraka. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bayar hutang kita kepada Allah, yaitu agama. Itu sebabnya kita belajar tafsir, belajar hadis, belajar akidah, supaya sempurna agama kita. Dan andai kata banyak dulu semasa muda, suruhan-suruhan Allah tak dibuat, larangan-larangan Allah dilanggar. Itu sebabnya perlu tobat. Astagfirullah. Astagfirullah. Banyak-banyak minta ampun pada Allah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tobat menghapuskan segala dosa sehingga orang tersebut seperti orang yang tidak punya dosa langsung. Tapi dengan syarat tobat nasuha. Kalau dulu pernah dedah aurat, kalau dulu pernah minum arak, kalau dulu pernah berjudi, kalau dulu pernah berzina, tobat. Tobat syaratnya ada 3. Bila dosa itu kepada Allah, syaratnya ada 3. Pertama, tinggalkan serta-merta dosa tersebut. Jangan minum arak lagi. Jangan dedah aurat lagi. Jangan berzina lagi. Rukun yang kedua, tobat nasuha.
menyesal. Ya Allah, dulu aku jahil. Ya Allah, dulu aku terlalu ikut hawa nafsu. Menyesal. Dan yang ketiga, azam. Berjanji dengan kuat, sepenuh hati, untuk tidak ulang lagi dosa tersebut pada masa-masa yang akan datang. Sebagaimana yang kita telah sebut tentang 7 azam sempena memasuki tahun baru. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Celoteh Ustaz tentang doa minta supaya Allah tutup kekurangan-kekurangan kita. Kita baca sekali lagi. Allahumma astur aurati wa amin rawati waqdi anni daini birahmatika ya arhamar rahimin. Nah,